Mendengar panggilan dari Won Jinchul, Jinwo merasa tidak terkejut. Sepertinya dia memang sengaja mengembalikan ingatan Won Jinchul saat menerima gambar semut yang Jinchul gambar. Lalu mereka berjalan-jalan di taman sambil mengobrol. Won Jinchul yang sudah mengingat semuanya bertanya kepada Jinwo, berapa lama Jinwo sudah bertarung melawan mereka di celah dimensi. Jinchul berpikir, menurut catatan kepolisian, Jinwo pernah menghilang selama 2 tahun. Namun dia tidak yakin dalam waktu sesingkat itu Jinwo bisa menyelesaikan semuanya. Kemudian Jinwo menjawab dia menghabisi para monark selama 27 tahun. Mendengar jawaban Jinwo, Wo Jinjul terkejut dan bertanya apakah Jinwo tidak menyesali keputusannya itu. Jinwo bilang itu adalah keputusan yang dia ambil dan jika diberikan pilihan lagi dia akan tetap melakukan hal itu. Jinchul tersenyum mendengarnya dan bilang sepertinya Jinwo menikmati kehidupannya sekarang. Lalu Jinwo memberitahu Wo Jinchul jika saat ini dia tidak akan pernah menua dan harus terus mengganti identitasnya. Mengetahui itu Jinchul menjadi takjub. Menurutnya Jinwo saat ini sudah selayaknya seorang dewa. Lalu menyadari bahwa banyak kriminal yang menyerahkan diri karena melihat monster semut, Jinchul menawari Jinwo untuk masuk ke kepolisian. Mendengar tawaran itu, Jinwo hanya bilang dia akan memikirkannya karena menjadi polisi sangat sibuk dan bayarannya kecil. Kemudian waktu mulai berlalu. Hingga akhir bulan April, seorang penjelajah gurun menemukan fenomena aneh di atas langit. Dia melaporkan penemuannya itu ke pusat laporan darurat. Dan sambil merasa gemetaran, dia bilang bahwa dia melihat langit di gurun Amerika Barat ada banyak retakan. Di tempat lain, pada malam hari Jinwo sedang mengerjakan PR dibantu oleh Igris. Saat itulah Jinwo merasa sensasi yang familiar. Dia akhirnya langsung menemui perwakilan Rulers karena menyangka bahwa itu adalah perbuatan mereka. Dan di sebuah rumah makan, utusan Rulers itu menjelaskan bahwa itu bukan ulah para Rulers. Ada orang dari dunia lain yang memasuki dunia Rulers baru-baru ini. Dan sepertinya mereka beralih ke bumi setelah diusir para tentara Rulers. Kemudian Jinwo bertanya, apa tujuan mereka ke bumi? Utusan Rulers itu bilang mereka adalah ras raksasa yang harus memakan bintang tempat makhluk hidup tinggal. Di dunia mereka, mereka adalah makhluk jahat yang dikenal sebagai Titan. Menurut Rulers, para Titan datang ke bumi untuk mengincar sisa-sisa kekuatan besar yang Jinwo miliki. Saat ini Rulers sedang mengirimkan pasukan untuk melindungi bumi, namun Jinwo melarangnya. Dan dia bilang bahwa dirinya sendiri yang akan menghabisi para Titan kurang ajar itu. Keesokan harinya di wilayah gurun Amerika Barat, terlihat sudah ada tentara dan ilmuwan yang berada di sana. Ilmuwan itu bilang dia sudah bertahun-tahun meneliti cuaca, tapi fenomena ini sungguh berbeda. Namun hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Senjata militer yang sudah mereka siapkan tiba-tiba melayang di udara. Ternyata itu adalah ulah dari Sung Jinwo yang menggunakan skill authority untuk melayangkan senjata berat itu. Di sisi lain, Jinwo mengatakan bahwa senjata sampah seperti ini tidak akan berguna. Setelah itu, Jinwo merasakan musuh yang semakin dekat. Jinwo pun langsung memasang kuda-kuda tempur untuk menghabisi para Titan itu. Tidak lama kemudian, muncul para musuh yang tak terhitung jumlahnya dari retakan langit tersebut. Di sana, terlihat tubuh para Titan yang sangat besar dan juga memiliki armor yang sangat kuat. Seorang Titan lalu menghampiri Jinwo dan mengatakan apakah hanya ada satu orang saja yang berusaha menghentikan mereka. Jinwo dengan santai menjawab, apakah aku terlihat sendiri di matamu? Jinwo kemudian mengeluarkan 10 juta pasukan bayangannya dan dia langsung menyuruh pasukannya itu untuk menyerang. Sementara di Istana Kepresidenan Amerika, sang presiden terlihat berpikir keras. Selain retakan yang terjadi di wilayahnya, ternyata ada makhluk aneh yang muncul dari retakan itu. Dia tidak yakin bahwa pasukan tentara militernya bisa menangani kasus yang aneh ini. Jenderal Harrison yang memimpin pasukan di gurun itu kemudian mengatakan kepada presiden bahwa situasi mengerikan itu sudah selesai. Sang jenderal kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video yang direkam dari drone. Di sana terlihat seorang pemuda dan seambrek pasukan hitam yang jumlahnya berjuta-juta. Presiden dan semua orang yang melihat video itu langsung tercengang. Di sana terlihat Tus memulai serangan dengan semburan api yang seperti biasa dibantu oleh item Orb of Varys. Belion juga mulai beraksi, diikuti oleh semua pasukan Jinwo yang langsung menghajar para pasukan Titan. Jinwonya sendiri langsung melesat membabat habis leher-leher para Titan menggunakan daggernya. Jinwo menggunakan teknik dagger ras versi raksasa untuk membabat habis para Titan. Hingga teknik Jinwo itu menerjang pemimpin dari para Titan itu. Namun sepertinya serangan itu tidak cukup untuk menumbangkan pemimpin Titan itu. Dengan kesombongannya dia bilang serangan Jinwo itu sangat lemah. Namun belum selesai ngoceh, Jinwo langsung berada di atas kepalanya dan memadatkan kekuatan kegelapan untuk membentuk sebuah cakar raksasa yang langsung menggeprek sang Titan ke tanah. Di sana,
Si Titan tidak menyangka jika di planet terpencil seperti ini ada manusia sehebat Jinwo. Namun mengetahui kekuatan Jinwo masih mengandalkan mana, Titan itu mengatakan jika Jinwo masih primitif. Kemudian si Titan membandingkan dengan kekuatannya yang akan semakin kuat jika tubuhnya semakin kecil. Menurutnya itu adalah efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem kekuatannya Jinwo. Lalu dengan sombongnya, si Titan bilang jika Jinwo menyerah, dia akan mengampuninya. Tapi tanpa babi bu, Belion yang menaiki Raja Bayangan langsung menerobos dan membabat kepala sang Titan menggunakan pedang bangkainya. Setelahnya tubuh sang Titan itu dikunyah-kunyah oleh bayangan naga itu. Belion lalu meminta maaf karena dia merasa mengganggu pembicaraan Jinwo dengan sang pemimpin Titan. Namun Jinwo bilang tidak masalah. Mereka adalah makhluk yang sombong, jadi harus diperlakukan dengan sedikit spesial. Setelah mendengar perkataan tuannya, kemudian Belion langsung ngacir untuk membabat habis pasukan Titan yang masih tersisa. Di ruang rapat, Presiden Amerika berpikir kekuatan pemuda itu sungguh gila karena menghabisi para Titan seperti sebuah mainan. Kemudian dia bertanya apakah identitas pria misterius itu belum bisa ditemukan. Lalu Pak Brennan yang menjabat sebagai pemimpin organisasi intelijen Amerika mengatakan bahwa secara realistis mereka sulit untuk menemukan identitas pemuda itu. Namun dia memiliki cara yang tidak realistis, yaitu bertanya kepada Nyonya Selner yang berhasil memprediksi berbagai kejadian sebelumnya. Di tempat lain di hari berikutnya, Jinwo akhirnya menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti penyisihan lomba lari tingkat nasional. Namun, saat baru datang di sana, Jinwo terlihat terkejut karena melihat salah satu peserta yang ternyata itu adalah Kim Chul, salah satu prajurit bayangan yang dilepas Jinwo bernama Iron. Di pinggir lapangan, kapten dari sekolahnya Kim Chul mengejek Kapten Choi karena mengandalkan Jinwo yang seorang siswa tahun pertama di semua pertandingan setelah atlet andalan Kapten Choi mengalami cedera. Menanggapi hal itu, Kapten Choi dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa adik kelasnya ini pasti akan membungkam mulut kalian. Sementara Kim Chul malah merasa terintimidasi ketika menatap Jinwo. Dia tidak percaya dengan apa yang dia rasakan. Dia berpikir mana mungkin dia takut dengan siswa seumurannya yang sama sekali belum pernah bertemu. Karena merasa jengkel dengan tetapannya Jinwo, Kim Chul menghampiri Jinwo dan meminta Jinwo untuk mengikutinya. Melihat hal itu, Kapten Choi dan rekan-rekannya malah bercanda dengan mengatakan Jinwo harus jaga sikap dan memastikan jika lawannya jangan sampai cedera. Di bawah tangga, Kim Chul yang ingin menghilangkan kesan lemah langsung menyengkeweng Jinwo. Melihat momen itu, Tus, Igris, dan Beru malah menertawakan tingkah Iron yang seperti itu. Sementara Belion justru terlihat serius dan mengatakan jika rajanya menyerahkan Iron kepadanya, dia pasti akan mendidik Iron dengan benar. Namun tiba-tiba tubuh Kim Chul gemetar lalu menangis dan langsung berlutut mengucurkan air mata. Jinwo lalu bilang jika saat ini Iron hidup sebagai manusia dan bukan lagi prajurit bayangannya, maka dia tidak perlu untuk berinteraksi lebih dalam kepadanya. Saat Jinwo akan pergi, Kim Chul yang masih berlutut memanggil Jinwo dan dia berkata, apakah ini yang disebut dengan cinta? Mendengar perkataan Kim Chul, Jinwo tentu saja merasa jijik. Mengalami hal itu, Jinwo langsung menghipnotis Kim Chul agar melupakan apa yang dia rasakan saat ini, lalu hidup dengan tenang sebagai manusia biasa. Setelah melakukan itu, Jinwo pergi meninggalkan Kim Chul. Dan kompetisi lari penyisihan divisi sekolah menengah akan dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk memasuki lapangan. Sementara di Amerika, untuk menindaklanjuti penelusuran pemuda yang menghabisi para monster di gurun tempo hari, Pak Brennan sebagai ketua intelijen pergi berkunjung ke rumah Nyonya Selner. Dengan ramah, Nyonya Selner menyambut kedatangan Pak Brennan dan mengatakan bahwa sebelumnya ada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Nyonya Selner yang sudah tahu maksud Pak Brennan datang, langsung mengatakan bahwa setelah Dewa Kematian mengunjunginya, dia tidak bisa meramal masa depan lagi. Namun karena menghargai effort Pak Brennan yang sudah jauh-jauh datang ke rumahnya, Nyonya Selner hanya akan menjawab satu pertanyaan saja. Kemudian Pak Brennan bertanya, apakah Nyonya Selner mengetahui sosok pemuda yang menghabisi para monster itu? Nyonya Selner kemudian bilang dia mengetahuinya, namun dia tidak akan memberitahu identitasnya kepada Pak Brennan. Mendengar jawaban itu, Pak Brennan terkejut dan mengatakan jika dirinya perlu tahu karena pemuda itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia takut jika pemuda itu nanti akan membahayakan Amerika di masa depan. Tapi Nyonya Selner menenangkan Pak Brennan dengan mengatakan bahwa bukankah Pak Brennan sudah melihat sendiri videonya? Di sana pemuda itu bertarung sendiri melawan para monster untuk menyelamatkan umat manusia. Hal itu dia lakukan bukan baru sekali ini. Dia juga
juga pernah melakukannya di masa lalu. Mendengar jawaban itu, kemudian Pak Brennan memutuskan untuk pulang setelah Nyonya Selner menjamin jika si pemuda itu tidak akan membahayakan dunia. Setelah Pak Brennan pergi, kemudian Thomas Andre datang dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai pria itu dan bertanya kepada Nyonya Selner apa yang dilakukan pemuda dalam video sampai membuat pria itu datang mengunjungi Nyonya Selner. Kemudian Nyonya Selner bilang bahwa si pemuda itu menyelamatkan dunia. Mendengar jawaban itu, Thomas Andre sedikit bingung. Dia tidak bisa membedakan saat Nyonya Selner sedang bercanda dan sedang serius. Namun meskipun begitu, dia bersyukur karena dulu dia diselamatkan oleh ramalannya Nyonya Selner dan tidak mati dalam insiden kecelakaan. Makanya sekarang dia memutuskan untuk mengabdi dengan wanita penyelamat hidupnya itu. Sementara di bawah pohon yang rindang, Sung Jinwo sedang bertemu dengan pujaan hatinya yaitu Cha Hae-in.